semuanya, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap masih di rumah, tetap sehat dan bersuka cita ya. Untuk hari ini kita akan memulai kembali ibadah yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu. Walaupun situasi online seperti ini, kakak harap kalian tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap fokus ya. Shalom. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, penyertaan yang luar biasa yang Bapa berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Berkatilah ya Bapa, puji-pujian kami hari ini ya Bapa, berkatilah firman yang akan kami dengar ya Tuhan, biarkanlah boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hati kami, pikiran kami yang akan memberikan puji-pujian terbaik bagimu Tuhan. Berkatilah setiap kami dimanapun kami berada, kesehatan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, boleh menjadi baik di hadapan-Mu. Berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bye-bye. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati ya Bapa ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan juga ya Bapa, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengerti dan mengenal firman-Mu Bapa, terlebih Tuhan melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan, berkati kedua orang tua kami Tuhan, berkati adik-adik kami Tuhan, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dengarkanlah seruan doa kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu di Minggu Seksagesima tanggal 7 Februari 2021. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik, kakak mau bertanya, apakah arti dari simbol ini? Ya benar, simbol ini artinya adalah kasih. Kakak mau bertanya lagi, kepada siapakah kita harus mengasihi? Kepada bapak, kepada mama, kepada kakak, abang, adik, dan semua orang. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini diberikan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat yang menanyakan tentang siapakah sesamaku manusia itu. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang tersebut diambil harta bendanya dan dipukuli oleh seorang perampok atau penyamun, sehingga orang tersebut memiliki luka yang cukup berat dan dibiarkan tergeletak di jalan dan ditinggal pergi oleh seorang perampok tadi. Lalu datanglah seorang imam yang melewati daerah tersebut. Seorang imam ini hanya melihat dan melewatinya saja. Lalu datang lagi seorang Lewi yang juga sama adik-adik, melihat dan melewatinya saja. Lalu datanglah lagi seorang Samaria. Nah pada saat itu adik-adik, orang Samaria ini tidak disukai oleh orang Yahudi karena mereka dianggap orang yang tidak suci oleh orang-orang Yahudi. Pada saat orang Samaria melewati daerah itu, orang Samaria merasa berbelas kasihan
Segera orang Samaria ini mengambil air dan membersihkan luka-luka dan mengobati luka-luka dari orang tersebut. Dan juga adik-adik, orang Samaria ini menaikkan orang tersebut ke atas keledainya dan membawa orang tersebut ke penginapan. Dan juga orang Samaria ini membiayai biaya penginapan dari orang tersebut. Nah, adik-adik, dari perumpamaan tadi, siapakah yang mengasihi dengan benar? Apakah imam? Apakah seorang Lewi? Apakah seorang Samaria? Ya, benar. Yang melakukan kasih dengan benar yaitu seorang Samaria. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus mengasihi dengan benar seperti seorang Samaria, yaitu dengan menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mengasihi yang benar yaitu mengasihi kepada semua orang, kepada keluarga, kepada orang yang berbeda suku, kepada orang yang berbeda agama, kepada orang yang berbeda golongan. Kita harus saling mengasihi, apalagi kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, adik-adik, kasih itu bukan hanya mengatakan yang baik-baik saja, bukan hanya mendengarkan yang baik-baik saja, tetapi kita harus melakukan kebaikan kepada semua orang. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan golongan, perbedaan status, dan tanpa memandang perbedaan-perbedaan lainnya, seperti yang dilakukan oleh seorang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk mengasihi sesama Tuhan tanpa memandang perbedaan apapun Tuhan. Tuhan, Engkau juga ya Bapa yang memberikan kami Tuhan kekuatan dalam melakukan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau juga Bapa yang memberkati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang memberikan mereka Tuhan kesehatan, perlindungan, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Kau juga yang memberkati kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang memberikan mereka Tuhan kesehatan, rezeki, kekuatan Tuhan, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Kau juga Bapa yang memberkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Engkau lancarkan ya Bapa ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah seruan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.